Oke, item dasar sudah. Next apa lagi? Apa nih? Tutorial item early game. Perlu tak? Aku dah tahu lah macam perlu ke tak. Tak apalah, aku cubalah tengok je lah Kok mana lah tahu bagusnya. Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios. Hari ini lagi-lagi kita bakalan bahas video requestan dari kalian. Cuman gue lupa screenshot ya, maklum lah otak gue kecil. Jadi di komentar itu tuh ada yang nanya, gimana cara nentuin item di awal pertandingan berdasarkan kondisi pertandingan secara umum. Kalau kalah gimana, kalau menang gimana, pokoknya semuanya deh. So, langsung aja kita mulai. Let's go. Boleh lah, ambil tahu lah sini. Nentuin item berdasarkan kondisi itu sebenarnya kalau dibilang susah banget ya nggak juga. Tapi buat yang nggak terlalu paham sama item dan siapa lawan yang lagi dihadapin, kadang-kadang bisa jadi kendala juga sih. Jadi di sini gue bakalan coba buat bahas sesimpel mungkin guys. Di fase awal pertandingan alias early game itu ada dua tipe pemain. Ada yang beli sepatu dulu dan ada juga yang beli item utama atau item core duluan. Kita bahas dari pembeli sepatu dulu ya. Menurut apa yang gue pelajarin dan amatin selama ini, sebenarnya buat sepatu itu bukan jadi item yang penting banget buat dibeli di awal pertandingan guys. Apalagi buat side laner yang fase early gamenya itu rata-rata nggak bakalan keliling terlalu jauh banget. Lane atas ya main sekitar sini, di lane bawah ya mainnya di sini-sini aja. Jadi secara umum item pertama menurut gua nggak selalu beli sepatu kecuali kalian itu ngisi posisi jungler atau roamer yang sepatunya memang ada fungsi khusus. Nah mereka tuh wajib, beda guys. Pembahasannya udah pernah gue bahas juga ya. Jadi buat kalian yang bingung nentuin sepatu itu nanti kalian bisa cek di pojok kanan atas video ini. Nah, kita lanjut. Selain para roamer atau jungler, ya menurut gue item utama dari masing-masing hero itu bakalan lebih worth buat dibeli di awal pertandingan. Terutama buat yang posisinya side laner. Kalau buat roamer sama jungler yang tentunya bakalan keliling sana-sini, ya beli sepatu dulu boleh lah. Tapi kalau memang mau bikin sepatu, ya udah sekalian jadiin sampai benar-benar jadi. Jangan setengah-setengah. Bahkan side laner yang rotasinya bagus kayak Benedetta atau Chow sekalipun, menurut gue nggak harus beli sepatu duluan guys. Nah, buat yang nggak setuju, bentar dulu. Kalian pernah merhatiin gak sih? Alasan kita bilang Benedetta atau Chow itu hero yang mobilitas tinggi dan suka dipakai buat rotasi sama ngangkat sana sini itu kan bukan karena larinya kenceng loh, tapi karena mereka itu punya skill-skill yang bikin mereka bisa nempuh jarak lebih cepat. Itu udah jelas banget kan? Jadi beli sepatu biar larinya makin kenceng sedangkan kemana-mana mereka bukan ngandelin lari, menurut gua bakalan sedikit buang-buang gold secara kurang efektif sih. Apalagi buat yang cuma beli sepatu dasar doang. Ini sepatu burik tuh efeknya cuma ngasih 20 movement speed doang guys, nggak ada efek apa-apa lagi. Harganya 250 gold cuman bikin lari kalian jadi lebih kencang dikit. Padahal di sini tuh banyak banget item awal yang punya selisih harga nggak terlalu beda jauh dan ngasih kalian performa lebih baik untuk fase awal pertandingan kalian. Soalnya ya lucu aja menurut gua, diam di tempat terus pagi-pagi ngambil movement speed. Agak aneh kan? Atau mungkin ada yang mikir beli sepatu tujuannya buat kabur? Nah, kalian lihat dulu. Movement speed tambahan yang dikasih itu cuma 20 cuy. Ya kalau di geng pasti tetap mati kan? Nggak ngaruh-ngaruh banget mau lari kencang kayak apa juga. Kalau by one kalah juga tetap aja mati. Karena ya gitu memang kenyataannya. Oh kalau gitu berarti nggak usah beli sepatu aja dong. Ya nggak gitu juga. Sebenarnya item sepatu itu jadi bagus kalau udah jadi salah satu dari ketujuh sepatu ini. Movement speednya naik 2 kali lipat plus efek masing-masingnya itu bakalan oke. Tapi buat bikin sepatu sampai jadi itu ya lumayan makan gold banyak. So bagi gua fokus sama item-item damage utama untuk side laner itu bakalan ngasih hasil yang lebih optimal. Nah jadi urusan sepatu udah jelas ya. Kalau udah jelas kita geser ke item utama player. Tapi sebelum kita lanjut ke item utamanya, jangan lupa buat kalian yang mau top up diamond murah terpercaya bisa langsung gas ke CS Diamond Store. Oke? Nah, buat item utama di sini tuh tentunya jadi item kedua ya kalau buat roamer sama jungler. Karena jungler atau roamer pastinya beli sepatu dulu tadi kan. Kita bahas dari item utama untuk dari siapa dulu ya?
Kita mulai dari Maksudnya, tanker dulu deh. Item tanker. utama tanker itu apa sih? Sebenarnya tergantung. Biasanya kan tanker itu ngisi posisi roamer. Nah, kalau ngisi posisi roamer, tentunya gue bakalan nyesuaiin item yang gue bawa sama komposisi lawan yang lagi gue hadapin itu kayak gimana. Biasanya gue hitung dari rata-rata keseluruhan hero yang ada di tim lawan. Kalau physical damage-nya lebih banyak, tentunya gue akan beli anti cuirass dulu, karena ini item physical defense yang paling oke buat dipakai sama hero-hero tanker. Tapi kalau magic defense-nya lebih dominan, gue tentunya bakalan ngambil item magic defense duluan. Nah, buat magic defense di sini tuh nggak bisa dibilang harus yang mana dulu ya. Lagi-lagi kita harus lihat kondisi pertandingan. Kalau kalian itu tipe hero yang biasa main nempel-nempel sama musuh, biasanya gue bisa saranin untuk ngambil Kersamet dulu. Karena selain ngasih defense, dia juga ngasih damage ke lawan yang nempel-nempel sama kalian. Tapi kalau mainnya nggak terlalu barbar, ya bisa bawa Athena Shield buat nahan hero-hero burst damage, atau Radiant kalau musuh kalian itu damage-nya ngecer. Udah terlalu sering banget gue bahas beginian, jadi harusnya kalian udah tahu. Cuman buat hero-hero spesifik, itemnya bakalan agak beda. Misalnya Minotaur yang bisa nge-heal, gue akan bawa Oracle dulu, biar regennya makin gede. Akai, Kufra, atau Belerik, gue bakalan beli Guardian Helmet dulu, karena si hero bakalan makin OP kalau HP-nya itu makin tebal. Johnson dikasih Blade Armor dulu, karena bakalan ngaruh sama pasifnya. Pokoknya yang kayak gitu-gitu. Intinya buat hero-hero yang punya kelebihan dengan item tertentu, berarti si item utama itu bakalan gue ambil duluan. Terus kalau ngisi posisi sideline atau jungler, tentunya kita juga bakalan ngambil item-item yang bakalan naikin damage dari si hero. Kita ambil contoh aja Akai deh. Kadang-kadang Akai suka dijadiin sideliner atau dijadiin jungler juga kan setelah update terakhir yang bikin dia ini jadi makin berdamage. Nah, buat Akai ini tuh dia bakalan makin gede damage-nya kalau dikasih item penambah HP. So, mau dijadiin sideliner, mau dijadiin tanker, atau mau dijadiin jungler, dia tuh bakalan bikin Guardian Helmet duluan. Karena ya alasannya jelas, makin tebal HP, damage makin sakit. Simple. Terus buat hero-hero mage atau support yang sama-sama pastinya hasilnya magic damage, mereka itu punya dua tipe serangan. Ada burst damage sama ada poke. Buat support rata-rata sih kebanyakan poke. Buat hero-hero poke tentunya itemnya itu ya 3 ini. Nah, mana item yang harus dibeli duluan? Ini tuh tergantung tipe hero kalian gimana. Kalau hero kalian tipe yang bisa ngasih damage berulang dari satu skill kayak Luoyi atau God di skill 2-nya, biasanya gue pakai Glowing Wand duluan, karena damage yang meletup-meletup ini bakalan ngasih performa yang makin sakit dari Glowing Wand. Terus kalau hero yang gue pakai itu punya efek slow nyebelin kayak Yif, gue itu bakalan ambil Ice Queen Wand duluan, biar efek slow-nya itu makin nyebelin. Biasanya match-match kayak gini tuh kerjanya ya jadi pengganggu dan nggak bakalan bisa ngarepin damage yang terlalu gede di awal pertandingan. Terus buat si Genius One ini kondisinya biasanya agak beda. Kalau di tim gue itu ada lebih dari satu hero magic damage, misalnya core atau setlinernya itu magic damage, biasanya gue bakalan ambil item ini duluan. Tapi balik lagi, kalau memang kondisinya nggak terlalu banyak team fight, ya udah ambil kedua item sebelumnya. Tapi ada juga nih orang-orang yang milih jadiin para item yang gue sebut barusan itu jadi item kedua setelah beli buku. Nah, ini yang kadang-kadang suka pada bingung kan, buku itu cocoknya buat siapa aja sih? Sebenarnya simple, ya siapa aja yang ngasih damage gede dengan skill nge-spam, tapi mananya itu boros. Termasuk Cecilian guys. Iya, Cecilian tuh bagus banget dikasih item beginian di awal pertandingan. Kalau nggak percaya, kalian coba deh. Biasanya sih gue bikin setelah bikin COD sama Lightning Trancheon. Nah, ngomong-ngomong sama COD Lightning, kita lanjut ke match tipe kedua nih, yang tentunya bakalan bawa COD sama Lightning. Hero-hero match burst damage. Buat yang bawa duit kedua item ini, sebenarnya gue udah bahas lumayan sering ya. Tentunya COD dibeli duluan karena dia itu butuh proses untuk dapetin performa maksimal. Cuman yang harus kalian ingat, waktu kalian mau beli item ini tuh yang penting harus dimulai sama item yang ini dulu nih. Apa jadi tadi? Nah, dia itu butuh dua nih, yang tentunya kalian coba deh. Biasanya sih gue bikin setelah bikin COD sama Lightning Trancheon. Nah, ngomong-ngomong sama COD Lightning, kita lanjut ke match tipe kedua nih, yang tentunya bakalan bawa COD sama Lightning. Hero-hero match burst damage. Buat yang bawa duit kedua item ini, sebenarnya gue udah bahas lumayan sering ya. Tentunya COD dibeli duluan karena dia itu butuh proses untuk dapetin performa maksimal. Cuman yang harus kalian ingat, waktu kalian mau beli item ini tuh yang penting harus dimulai sama item yang ini dulu nih. Karena item ini punya kemampuan pasif yang bakalan ngasih efek regen kalau hero kalian itu naik level. Enak banget, beneran. Mana sama HP-nya bakalan ngisi setiap naik satu level. So, item ini bakalan makin bagus dengan semakin cepatnya kalian beli, karena di level-level kecil itu hero-hero bakalan lebih rajin naik level. So, otomatis item ini bakalan kerja dengan sangat efektif. Lanjut buat hero-hero assassin.
Biasanya sih buat hero-hero assassin bakalan bawa item damage terbaik buat si hero. Dan semua itu tergantung sama si hero itu sendiri. Karena assassin itu rata-rata bakalan ngisi posisi jungler, dan jungler itu biasanya harus nyetir permainan plus ngebentuk kondisi. Jadi itemnya ya segimana hero-nya aja. Selagi item itu bakalan ngasih performa yang lebih bagus buat si hero, kasih damage yang bagus atau ngasih mobilitas yang bagus, ya udah item itu harus dibeli duluan. Intinya item sesuai sama hero yang kalian pakai. Pasti kalian ngerti lah maksud gua. Nah, yang paling menarik itu di sini guys, bagian XP laner sama gold laner. Buat fighter sebenarnya item utamanya pastinya sesuai sama mereka. Nggak akan terlalu rumit. Buat kalian yang main hero tertentu, pastinya udah bakalan tahu item yang sesuai buat para hero kan. Ya kayak hero-hero tipe skill pastinya bakalan beli Bloodless X dulu. Terus yang tipe basic attack ya tentunya bakalan beli item-item physical attack. Cuma di sini yang agak perlu diperhatiin menurut gua paling buat hero-hero fighter basic attack secara umum aja sih. Fighter-fighter basic attack itu kan biasanya punya dua item utama yang bakalan mereka bawa. Ada DHS sama Corrosion Sight. Nah, buat kalian yang main hero-hero yang butuh kedua item ini, biasanya beli yang mana duluan ayo. Sebenarnya kedua item ini di early game itu bisa kalian tentuin beli yang mana dulu dari hero lawan yang lagi kalian hadapin guys. Ini tuh jadi hal kecil yang lumayan ngasih keunggulan kalau kalian. Sebenarnya kedua fighter basic attack yang tipe basic attack ya tentunya bakalan beli item-item physical attack. Cuma di sini yang agak perlu diperhatiin menurut gua paling buat hero fighter basic attack secara umum aja sih. Fighter basic attack itu kan biasanya punya dua item utama yang bakalan mereka bawa. Ada DHS sama Corrosion Sight. Nah, buat kalian yang main hero-hero yang butuh kedua item ini, biasanya beli yang mana duluan ayo. Sebenarnya kedua item ini di early game itu bisa kalian tentuin beli yang mana dulu dari hero lawan yang lagi kalian hadapin guys. Ini tuh jadi hal kecil yang lumayan ngasih keunggulan kalau kalian itu pilihnya benar. Kalau kalian lagi hadapin hero yang tipis, gue saranin kalian untuk beli Corrosion duluan biar kalian itu bisa ngasih efek slow dan battle di awal pertandingan. Ya. Sorry. Alah. Tak suka tu. Tak boleh dengar. Damage terbaik buat si hero, dan semua itu tergantung sama si hero itu sendiri. Karena assassin itu rata-rata bakalan ngisi posisi jungler, dan jungler itu biasanya harus nyetir permainan plus ngebentuk kondisi. Jadi itemnya ya segimana hero-nya aja. Selagi item itu bakalan ngasih performa yang lebih bagus buat si hero, kasih damage yang bagus atau ngasih mobilitas yang bagus, ya udah item itu harus dibeli duluan. Intinya item sesuai sama hero yang kalian pakai. Pasti kalian ngerti lah maksud gua. Nah, yang paling menarik itu di sini guys, bagian XP laner sama gold laner. Buat fighter sebenarnya item utamanya pastinya sesuai sama mereka. Yang tadi tak ada kan? Dia gua. Apa disebut? Item itu bakalan dan semua itu tergantung bakalan kerja dengan sangat efektif. Lanjut buat hero-hero assassin. Biasanya sih buat hero-hero assassin bakalan bawa item damage terbaik buat si hero. Dan semua itu tergantung sama si hero itu sendiri. Karena assassin itu rata-rata bakalan ngisi posisi jungler, dan jungler itu biasanya harus nyetir permainan plus ngebentuk kondisi. Jadi itemnya ya segimana hero-nya aja. Selagi item itu bakalan ngasih performa yang lebih bagus buat si hero, kasih damage yang bagus atau ngasih mobilitas yang bagus, ya udah item itu harus dibeli duluan. Intinya item sesuai sama hero yang kalian pakai. Pasti kalian ngerti lah maksud gua. Nah, yang paling menarik itu di sini guys, bagian XP laner sama gold laner. Buat fighter sebenarnya item utamanya pastinya sesuai sama mereka. Nggak akan terlalu rumit. Buat kalian yang main hero tertentu, pastinya udah bakalan tahu item yang sesuai buat para hero kan. Ya kayak hero-hero tipe skill pastinya bakalan beli Bloodless X dulu. Terus yang tipe basic attack ya tentunya bakalan beli item-item physical attack. Cuma di sini yang agak perlu diperhatiin menurut gua paling buat hero fighter basic attack secara umum aja sih. Fighter basic attack itu kan biasanya punya dua item utama yang bakalan mereka bawa. Ada DHS sama Corrosion Sight. Nah, buat kalian yang main hero-hero yang butuh kedua item ini, biasanya beli yang mana duluan ayo. Sebenarnya kedua item ini di early game itu bisa kalian tentuin beli yang mana dulu dari hero lawan yang lagi kalian hadapin guys. Ini tuh jadi hal kecil yang lumayan ngasih keunggulan kalau kalian itu pilihnya benar. Kalau kalian lagi hadapin hero yang tipis, gue saranin kalian untuk beli Corrosion duluan biar kalian itu bisa ngasih efek slow dan battle di awal pertandingan jadi lebih enak. Sedangkan kalau kalian itu ketemu hero-hero sideline tebel, ya kalian itu bisa bawa DHS duluan. Karena item ini tentunya bakalan bikin damage kalian jadi makin sakit. Jangan lupa juga kalau kalian itu ketemu hero-hero regen kayak Yuzong atau Khalid, kalian itu jangan malu-malu. Karena item ini kalau kalian lagi hadapin hero yang tipis, gue saranin dari hero lawan yang lagi kalian hadapin guys. Ini tuh jadi hal kecil yang lumayan ngasih keunggulan kalau kalian itu pilihnya benar.
Kalau kalian lagi hadapin hero yang tipis, gue saranin kalian untuk beli Coruscant duluan, biar kalian itu bisa ngasih efek slow, dan battle di awal pertandingan jadi lebih enak. Sedangkan kalau kalian itu ketemu hero-hero sideline tebel, ya kalian itu bisa bawa DHS duluan. Karena item ini tentunya bakalan bikin damage kalian jadi makin sakit. Jangan lupa juga kalau kalian itu ketemu hero-hero regen, kayak Yuzong atau Khalid, kalian itu jangan malu-malu buat bawa si Halberd di slot item kalian. Jadi item keberapanya tergantung kondisi. Kalau emang kondisinya kalian menang, berarti bisa dijadiin item keempat atau kelima untuk jaga-jaga late game. Kalau kondisi lawan itu lebih unggul, tapi kalian nggak sering-sering banget mati, berarti bisa dijadiin item kedua atau ketiga. Tapi kalau kondisinya kalian kalah banget sampai mati 2 atau 3 kali di bawah menit 10, menurut gua mendingan minta tuker posisi deh. Karena kalau level sama gold banyak itu tuh, item anti regen nggak bakalan ngebantu banget cuy. Asli, tinggal pindah posisi terus ngetik aja guys. Tunggu late game bos. Allah. Tunggu late game bos. Dan yang terakhir buat Marksman. Marksman ada dua macam. Ada MM tipe burst damage kayak Popol Kupa sama Brody, atau tipe attack speed kayak Mia, Layla, Hanabi, dan teman-teman. MM burst damage tentunya BOD dibeli di awal nggak apa-apa. Paling ya sabar-sabar aja karena si item itu mahal, jadi bakalan lumayan kesiksa di awal-awal karena ya emang gitu aja, nggak ada pilihan lain. Kalau emang udah kejepit banget terus kepaksa tadi apa burst damage dengan paling ya. attack speed. Dan yang terakhir buat Marksman. Marksman ada dua macam. Ada MM tipe burst damage kayak Popol Kupa sama Brody, atau tipe attack speed kayak Mia, Layla, Hanabi, dan teman-teman. MM burst damage tentunya BOD dibeli di awal nggak apa-apa. Paling ya sabar-sabar aja karena si item itu mahal, jadi bakalan lumayan kesiksa di awal-awal karena ya emang gitu aja, nggak ada pilihan lain. Kalau emang udah kejepit banget terus kepaksa harus ngambil sedikit defense, ya mau nggak mau sepatu harus kalian beli duluan. Tapi harus langsung jadiin warrior boots kalau musuhnya itu tipe fisikal, atau tough boots kalau musuhnya itu magical. Tapi kalau kondisinya itu benar-benar kesiksa, dan kayaknya buat jadiin si item super mahal ini tuh bakalan agak sulit nih. Sedangkan buat tipe attack speed yang bawa trio kritikal ini, kalau kalian itu tipe marksman yang nggak terlalu agresif, kalian bisa bawa berserker aja duluan, biar kalian bisa ngasih damage lumayan pas dapat momen buat nyicil. Tapi kalau kalian itu tipe yang lumayan agresif, kalian bisa bikin Windtalker dulu aja, biar hero kalian itu jadi lebih lincah, karena Windtalker ini ngasih movement speed juga. So, buat tarik ulurnya bakalan lebih enak. Nah, sedikit masukan dari gua, kayaknya kalau kalian main marksman, ada item yang mesti sedikit kalian pertimbangin juga guys. Husk Claws. Item gak laku yang satu ini tuh sebenarnya boleh kalian bawa buat para marksman kalian kalau kalian itu ada di kondisi yang kurang menguntungkan, tapi kalian nggak dapat backupan yang cukup dari teman satu tim kalian. Alias yang ngerom itu nggak ada, rompernya burik. Mungkin bakalan banyak yang protes, tapi buat segi ketahanan, percaya deh, ini item tuh oke punya guys. Atau kalau takut diserang sama meta ngetik, kalian juga bisa nyiapin stilek plates di susunan item kalian kalau lawan kalian itu tipe damage-nya physical. Soalnya item ini tuh termasuk item yang ngasih physical defense cukup gede dengan harga yang terjangkau banget. Tapi nanti kalau udah masuk late game dan slot itemnya udah mulai sempit, ya jangan lupa buat dijual guys. So itu aja sedikit tips buat kalian nentuin item-item early game yang cocok buat dibawa supaya kalian itu nggak terlalu fokus sama item yang itu-itu aja ya. Jadi buat beberapa hero dan kondisi tertentu itu bisa kalian sesuaiin juga itemnya. Nah, buat yang penasaran buat cara nentuin item-item late game hero kalian bisa langsung aja search di YouTube tutorial item late game. Karena gue udah pernah bahas item-item late game per role. Jadi bakal lengkap banget. So, ya tinggal dipilih aja mana yang sesuai sama role kalian guys. Oke, so udah nih, pembahasan kita udah selesai. Mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay, kita cuba cari late game macam yang dia cakap tadi.